Hai Sobat Jalan Terjal, di episode ke-21 ini kita akan membahas kisah mendaki asal Brasil yang jatuh dari lereng Gunung Rinjani. Sebenarnya, apa yang terjadi? Mengapa upaya penyelamatan begitu sulit? Simak selengkapnya hanya di Jalan Terjal. Gunung Rinjani, salah satu gunung berapi paling megah di Indonesia, tertinggi ketiga di negeri ini, menjulang hingga 3.726 meter di atas permukaan laut, terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini memiliki dua jalur pendakian utama, jalur Sembalun di Lombok Timur dan jalur Sanaru di Lombok Utara. Gunung Rinjani dikenal luas oleh mendaki lokal maupun mancanegara karena keindahannya. Namun, di balik pesonanya, Rinjani menyimpan tantangan yang sangat berbahaya. Medannya curam, berpasir, dan penuh batuan yang tidak stabil. Rinjani bukan gunung untuk pendaki pemula. Dan di sini cerita dimulai. Pada Juni 2025, seorang pendaki muda asal Brasil bernama Juliana Marins memulai pendakiannya. Tanggal 20 Juni, ia bersama kelompok pendaki asing dan seorang pemandu lokal mendaki melalui jalur Sembalun. Hari pertama berjalan lancar. Mereka bermalam di camp terakhir sekitar 5 jam dari puncak. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sekitar pukul 5:30 pagi, sebelum mencapai tanjakan letter E, tepatnya di area Cemara Nunggal, Juliana tampak kelelahan. Ia berdiskusi sebentar dengan sang pemandu. Lalu, dengan suatu pertimbangan, sang pemandu memilih mengantar rombongan utama terlebih dahulu dan menunggu Juliana di atas, yang diperkirakan hanya berjarak 3 menit dari rombongan. Namun, setelah ditunggu 30 menit, Juliana tidak kunjung muncul. Pemandu segera turun kembali ke lokasi terakhir ia melihat Juliana. Yang tersisa hanyalah tas ranselnya. Dari arah jurang Segara Anak, terdengar teriakan minta tolong dan cahaya senter. Juliana telah terjatuh ke dalam jurang. Jurang berpasir curam sedalam 300 meter menuju arah Danau Kawah Segara Anak. Seorang turis asal Malaysia yang membawa drone berhasil merekam Juliana masih dalam keadaan hidup. Ia bergerak, melambai, dan meminta bantuan. Tanggal 20 Juni, tim SAR segera diberangkatkan. Namun, medan menuju lokasi jatuhnya Juliana sangatlah sulit. Dibutuhkan waktu 8 jam pendakian dari kaki gunung hanya untuk mencapai titik itu. Sekitar pukul 14.30, satu tim SAR tiba di lokasi. Tebing nyaris vertikal, tanah berpasir vulkanik, dan kabut tebal membuat penurunan ke jurang sangatlah berisiko. Helikopter pun tidak bisa digunakan. Kabut tebal dan medan curam membuat misi udara nyaris mustahil. Saat tim SAR mencoba menuruni jurang, Juliana sudah tidak ada di tempat pertama. Yang mereka temukan hanya tongkat trekking dan senternya. Diduga, Juliana berusaha berpindah lokasi untuk bertahan hidup.
Tanggal 22 Juni, pencarian dilanjutkan menggunakan drone dan pencitraan thermal. Namun, pencarian terus tertunda akibat cuaca ekstrim dan medan yang sangat sulit. Beberapa tim penyelamat bahkan harus bermalam di dalam jurang. Pada 24 Juni, tim gabungan dari Basarnas, Taman Nasional, TNI Polri, relawan lokal, dan tim drone akhirnya menemukan keberadaan Juliana. Ia berada sekitar 600 meter lebih dalam dari titik awal jatuhnya. Namun, pencitraan thermal menunjukkan tidak ada lagi tanda kehidupan. Tanggal 25 Juni, evakuasi dimulai. Dengan menggunakan tali dan alat panjat, tim menuruni jurang dalam proses yang memakan waktu lebih dari 14 jam. Akhirnya, tubuh Juliana berhasil dievakuasi. Ia dibawa ke basecamp Sembalun, lalu ke RS Bayangkara, NTB. Banyak warga Brasil mempertanyakan mengapa penyelamatannya memakan waktu lama. Jawabannya tidaklah sederhana. Tim SAR telah bergerak secepat mungkin, namun medan Rinjani sangatlah ekstrim. Tanjakan curam, pasir vulkanik yang mudah longsor, dan tebing setinggi ratusan meter. Salah satu prinsip utama penyelamatan adalah jangan sampai menambah korban. Di sisi lain, helikopter tidak bisa terbang karena cuaca dan kabut. Satu kesalahan bisa berarti kehilangan nyawa lebih banyak. Mungkin kita yang duduk nyaman di rumah dan bertanya hal yang sama. Tapi bagi mereka yang pernah menapaki Rinjani, mereka tahu penyelamatan di sana bukan hal mudah. Juliana datang ke Rinjani untuk mencapai puncak. Namun, gunung itu memberinya keabadian, sebuah kisah tentang keberanian, perjuangan, dan pelajaran bahwa alam tidak untuk ditaklukkan. Mereka adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditebak. Jika ada kesalahan kata atau beda informasi, Sobat Jalan Terjal bisa tinggalkan koreksi di kolom komentar. Selamat jalan, Juliana Marins. Namamu kini abadi, tertulis di angin Rinjani. Salam Lestari.